Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membersihkan ataupun servis CVT Vespa Sprintmatic secara mandiri. Nah, teman-teman, seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, cover dari penutup CVT Vespa Sprintmatic ini sudah terlepas. Dan tampak di video bisa teman-teman lihat, terlihat bagian dalam dari CVT Vespa Sprintmatic ini yang terdiri dari rumah roller set, terus puli, juga kampas ganda, per besar, dan juga ada mangkok CVT teman-teman. Nah teman-teman, pertama yang bakalan saya buka yaitu rumah roller set teman-teman. Untuk membuka rumah roller set ini teman-teman harus siapkan kunci sok ataupun kunci ring dengan ukuran 19 mm. Dan ada juga alat bantu lainnya yaitu pengganjal, yaitu berfungsi untuk menahan flywheel agar diam di posisinya, tidak ikut berputar ketika membuka mur pengunci rumah roller set Vespa Sprintmatic ini teman-teman. Nah teman-teman, hanya sekedar informasi tambahan saja, apabila ada di antara teman-teman yang biasa servis CVT-nya di bengkel resmi Piaggio, biasanya ketika ingin melakukan servis secara mandiri, pada awalnya teman-teman akan menemukan kesulitan dalam membuka mur pengunci dari rumah roller ini teman-teman, dikarenakan di tempat sebelumnya untuk mengunci mur pengunci rumah roller ini menggunakan impact. Jadi di saat ingin membukanya secara manual menggunakan kunci pas ataupun kunci sok akan menemui kesulitan. Nah, di sini teman-teman jangan coba-coba untuk memaksakan membuka dengan mengganjal bagian flywheel agar tidak ikut berputar saat membuka. Hal itu akan membuat si flywheel itu patah teman-teman, karena tidak kuat menahan dari kuatnya mur pengunci yang sudah dikunci menggunakan impact di tempat servis sebelumnya. Solusinya adalah teman-teman harus membukanya terlebih dahulu menggunakan impact, baru untuk proses pemasangannya kembali gunakan secara manual, yaitu menggunakan kunci ring ataupun kunci sok teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, mur pengunci rumah roller ini sudah terbuka teman-teman dengan menggunakan kunci pas dengan ukuran 19 mm dan bagian flywheelnya diganjal teman-teman. Nah, di sini teman-teman ingat-ingat dalam proses pembongkarannya, posisi-posisi dari ring yang ada di bagian rumah roller set ini teman-teman. Jadi apabila dalam proses pemasangannya kembali, teman-teman tidak salah menempatkan ring yang berada di rumah roller set ini. Nah, ini teman-teman bakalan saya tunjukkan contoh dari flywheel yang patah akibat memaksakan membuka secara manual teman-teman. Setelah mur pengunci dari rumah roller ini sudah terlepas, teman-teman tinggal melepas bagian flywheel, terus beranjak untuk membuka mangkok dan juga pulley set teman-teman. Dan hati-hati ini di bagian rumah roller di depan persis flywheel masih ada ring. Nanti hati-hati teman-teman dalam proses pemasangannya, jangan sampai terlewat ya teman-teman. Nah, ini pulley set sudah terlepas dan sekarang tinggal melepas rumah rollernya teman-teman. Setelah semua part-part bagian dalam CVT Vespa Sprintmatic ini terlepas, sekarang teman-teman hanya tinggal membersihkan part-part tersebut. Bisa menggunakan bensin ataupun teman-teman menggunakan cairan khusus yang khusus untuk membersihkan part-part bagian dalam CVT teman-teman. Ataupun teman-teman bisa membersihkannya menggunakan air sabun dengan catatan setelah dibilas bersih
Keringkan menggunakan lap kering yang bersih sampai benar-benar kering sebelum memasangkannya kembali, teman-teman. Bersihkan satu persatu part-part bagian dalam CPT Vespa Sprintmatic ini sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan karburator cleaner untuk membersihkan part-part bagian dalam CPT Vespa Sprintmatic ini. Nah teman-teman, jangan luput dari pembersihan bagian puli belakang CPT Vespa Sprintmatic ini. Nah untuk bagian puli bawah ini teman-teman, hati-hati jangan sampai cairan pembersih ataupun dalam proses pembersihannya jangan sampai terkena roller bagian dalam, teman-teman. Jadi teman-teman membersihkannya seperti ini, teman-teman. Usahakan si cairan pembersih melewati ataupun tidak sampai masuk ke bagian dalam roller, teman-teman. Karena di bagian dalam roller itu terdapat gemuk yang sangat diperlukan oleh roller tersebut dalam kinerjanya, teman-teman. Nah teman-teman, untuk bagian puli ini sebenarnya teman-teman bisa membersihkannya secara terpisah dengan cara membongkar terlebih dahulu bagian pulinya ya teman-teman. Tetapi di sini saya membersihkannya secara keseluruhan saja, tidak membongkar dan tidak membersihkannya secara satu persatu. Bagian puli sudah beres dibersihkan dan sekarang tinggal membersihkan ruang dalam CPT, teman-teman. Bersihkan sampai benar-benar ruangan dari dalam CPT ini terbebas dari debu dan kotoran. Semua part dari bagian dalam CPT Vespa Sprintmatic ini sudah dibersihkan. Begitu juga dengan ruang dalam CPT Vespa Sprintmatic ini sudah dibersihkan juga, teman-teman. Dan sekarang tinggal melakukan proses pemasangan kembali bagian part-part CPT Vespa Sprintmatic ini. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus berhati-hati dalam proses memasangkan kembali bagian roller di rumah roller ya, teman-teman. Di bagian roller bisa teman-teman lihat di kedua ujung sisinya terdapat dua ujung sisi yang berbeda. Nah seperti ini ketebalan teflonnya sangat terlihat ya teman-teman, tidak ada pembatas dan arahnya harus persis seperti di video, teman-teman. Nah teman-teman, apabila teman-teman terbalik ataupun salah dalam proses pemasangan roller, nanti di motor akan terasa gregel ataupun getar, teman-teman, dan bahkan akan memperpendek usia dari kinerja roller tersebut, teman-teman. Pasang kembali, teman-teman, seperti semula semua bagian part dari dalaman CPT Vespa Sprintmatic ini. Jadi rumusnya seperti sudah saya bilang di video-video sebelumnya, dalam saat proses melakukan pembongkaran, teman-teman setidaknya harus menghafal, harus bisa ingat posisi di sebelah mana dan posisi seperti apa. Jadi dalam proses pemasangannya kembali, teman-teman tidak akan menemui kesulitan. Nah, teman-teman juga di sini harus menyediakan stempet yang high temp yang khusus buat CPT, teman-teman. Mungkin tadi di dalam proses pembersihannya stempet yang diperlukan oleh part-part dari bagian dalam CPT ini untuk memaksimalkan kinerjanya ada yang terbersihkan ya, teman-teman. Jadi harus ditambahkan lagi stempet khusus CPT ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus berhati-hati dalam proses pemberian stempet. Jangan sampai terkena permukaan rumah roller ini, teman-teman, karena akan mengurangi kinerja dari pan belt ya, teman-teman. Nah, setelah rumah roller terpasang ini, teman-teman harus mengelap permukaan
dari rumah Laurel ini menggunakan lap kering yang benar-benar bersih teman-teman. Jangan sampai ada sisa stempet yang menempel di bagian situ ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah ini teman-teman tinggal memasangkan flywheel, tetapi sebelum memasangkan flywheel teman-teman harus memasangkan terlebih dahulu bagian ring, baru bagian flywheel dipasangkan. Nah di bagian sini pun saya kasih stempet teman-teman, karena di situ tempat dari roller, bagian roller yang berada di puli ya teman-teman. Nah ini untuk bagian fan belt, di situ terdapat arah panah, dan arah panah itu harus menghadap ke depan teman-teman, mengikuti putaran, searah dengan putaran teman-teman. Nah ini teman-teman, terlebih dahulu masukkan dulu ring, baru masukkan flywheel. Nah seperti itu. Hati-hati si ring jangan sampai tertinggal ya teman-teman. Dan sekarang tinggal memasangkan kembali ring yang berada di bagian rumah Laurel teman-teman. Ring yang tipis terlebih dahulu, dan yang kedua ring yang tebal dengan posisi seperti ini teman-teman. Nah seperti itu. Baru pasangkan terakhir mur pengunci dari rumah Laurelnya. Untuk mengunci bagian rumah Laurel ini teman-teman harus memutar bagian mur pengunci ke arah kanan atau searah jarum jam, dan terlebih dahulu teman-teman harus menggunakan alat bantu ganjal untuk mengganjal bagian flywheel agar tidak ikut berputar saat mengunci bagian mur pengunci rumah roller ini teman-teman. Dan terakhir teman-teman, pasang kembali mangkok CVT ini, baru pasang kembali cover ataupun penutup dari CVT Vespa Sprintmatic ini. Video bagaimana caranya membuka cover ataupun tutup CVT Vespa Sprintmatic ini bakalan saya cantumkan link videonya di bagian deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, semua bagian sudah terpasang kembali seperti semula, dan motor pun menyala normal seperti semula. Dan mungkin sekarang teman-teman bisa untuk servis secara mandiri sendiri di rumah teman-teman tanpa harus berangkat ke bengkel. Nah teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.